Berpikir komputasional. Apakah berpikir komputasional itu? Mendengar istilah berpikir komputasi, kamu mungkin bakal mengasosiasikannya dengan teknik ilmu komputer informatika. Hal tersebut cukup lumrah, mengingat computational thinking memang mempunyai kaitan erat dengan cara kerja komputer. Computational thinking adalah proses berpikir yang sistematis dan logis. Lewat kemampuan ini, kamu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Sejarah computational thinking. Konsep dan prinsip computational thinking sejatinya sudah ada sejak tahun 1950-an. Hanya saja, istilah ini pertama kali dimunculkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980. Kemudian, istilah ini dipopulerkan oleh Janet Turing pada tahun 2006. Dalam esai yang dibuatnya, Janet mengatakan computational thinking memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Manfaat dari berpikir komputasional. 1. Meningkatkan kemampuan memecah masalah. 2. Meningkatkan kreativitas dan inovasi. 3. Meningkatkan kemampuan kolaborasi. 4. Mempersiapkan diri untuk masa depan pekerjaan. 5. Bisa belajar efektif. Tujuan dari berpikir komputasional. 1. Memecahkan masalah kompleks. 2. Merancang solusi inovatif dan kreatif. 3. Menganalisis data dan informasi secara efektif. 4. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih baik. 5. Meningkatkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Fondasi berpikir komputasional. 1. Abstraksi. Fondasi pertama dalam berpikir komputasional adalah abstraksi. Tujuan abstraksi untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari permasalahan dan memilah yang kurang penting. 2. Algoritma. Selanjutnya, ada fondasi berupa algoritma. Algoritma adalah tahapan-tahapan yang berurutan dalam proses penyelesaian masalah. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan dapat diikuti untuk mencapai solusi yang diinginkan. 3. Dekomposisi. Dekomposisi adalah fondasi penting lainnya dalam computational thinking. Dekomposisi melibatkan pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan menyusun formula dari sebuah persoalan, kamu dapat menyelesaikannya secara efisien. 4. Pengenalan pola. Terakhir, ada fondasi pengenalan pola. Prinsip ini bertujuan untuk mengenali pola atau kesamaan dalam sebuah permasalahan. Dengan mengenali pola, kamu dapat menggunakan solusi yang telah berhasil diterapkan pada masalah lain yang sejenis. Karakteristik berpikir komputasional. 1. Pemecah masalah yang baik. Seorang yang memiliki kemampuan berpikir komputasional adalah seorang pemecah masalah yang baik. Pemikiran komputasional memungkinkan seseorang untuk berpikir jernih dan logis dalam mengidentifikasi permasalahan, serta mencari solusi yang tepat dengan pendekatan sistematis. Kamu dapat memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. 2. Pemikir logis dan analitis. Kemampuan berpikir komputasional mendorong seseorang untuk senantiasa mengedepankan pemikiran yang logis dan analitis. Kamu lebih terbiasa menganalisis setiap aspek dari permasalahan yang dihadapi. Karakteristik ini sangat penting dalam mengevaluasi berbagai kemungkinan solusi dan memilih yang terbaik. 3. Kreatif dan inovatif. Karakteristik lain dari computational thinking adalah pola pikir yang kreatif. Orang yang berpikir komputasional selalu mencari solusi baru dan lebih baik untuk masalah yang ada. Selain mengikuti metode yang ada, kamu berusaha menciptakan solusi yang inovatif dan efektif. Kemampuan untuk berpikir out of the box adalah kunci menemukan cara-cara baru untuk mengatasinya. 4. Komunikator yang baik. Keahlian dalam berpikir komputasional juga mencakup kemampuan untuk menjadi komunikator yang baik. Kemampuan ini membuatmu terbiasa menggunakan analogi serta kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi, saat menjelaskan sesuatu, kamu bisa menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Cara berpikir komputasional. 1. Deteksi masalah.
Tahapan pertama dalam belajar berpikir komputasional adalah dengan mendeteksi permasalahan yang terjadi. Deteksilah sebuah permasalahan dengan melakukan pengamatan secara mendalam tentang problem yang tengah terjadi. Tujuannya agar kamu dapat mengetahui sumber permasalahan yang ada. Deteksi masalah ini merupakan langkah awal yang krusial. 2. Dekomposisi. Setelah melakukan deteksi dan analisis terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah dekomposisi. Tahap ini bertujuan untuk menguraikan masalah besar menjadi subproblem yang lebih sederhana dan mudah diselesaikan. Cara ini membantumu lebih fokus pada setiap komponen secara terpisah. Alhasil, proses penyelesaian lebih terstruktur dan terorganisir. 3. Representasi. Tahap berikutnya adalah menetapkan model atau representasi dari setiap subproblem. Tujuannya, agar kamu bisa memprioritaskan hal-hal yang penting dan mendesak. Representasi membantu dalam visualisasi masalah dan solusi, membuatnya lebih mudah untuk dipahami dan dipecahkan. Ini bisa berupa diagram, grafik, atau lainnya. 4. Algoritma. Dalam berpikir komputasional, algoritma adalah langkah penting selanjutnya. Algoritma merujuk pada proses penyusunan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Selain itu, algoritma juga dapat berupa aturan yang kamu tetapkan dalam proses penyelesaian masalah. Proses ini harus jelas, logis, dan dapat diikuti untuk mencapai solusi yang diinginkan. 5. Implementasi. Langkah selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah mengimplementasikan algoritma di dunia nyata. Kamu perlu mengikuti setiap langkah yang telah dijabarkan dalam algoritma untuk pemecahan masalah. Implementasi melibatkan penerapan solusi yang telah dirancang. 6. Evaluasi. Tahap terakhir dalam cara berpikir komputasional adalah evaluasi. Algoritma yang telah kamu buat bisa saja memunculkan solusi yang kurang tepat atau tidak optimal. Oleh karena itu, kamu perlu mengembangkan solusi menjadi lebih baik dengan adanya proses evaluasi. Proses ini melibatkan pengecekan hasil, pengidentifikasian kesalahan atau kekurangan, dan melakukan penyesuaian untuk meningkatkan efektivitas solusi. Contoh penerapan berpikir komputasional. Menyusun rencana perjalanan yang efisien. Seorang traveler dapat menerapkan kemampuan berpikir komputasi dalam menyusun itinerary perjalanan. Kemampuan ini membuatnya bisa memilih transportasi yang paling cepat, efektif, dan biaya terjangkau. Tahapannya melibatkan deteksi kebutuhan perjalanan, dekomposisi rencana perjalanan menjadi segmen-segmen kecil seperti waktu keberangkatan, jenis transportasi, dan biaya.